Asik. Hah. Yup. Ha. 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 Yet. Lagi. Ha. Asik. Angkat kakinya. Maaf telat dikit, ayo kita mulai sekarang. Ayo. Zumba. Mulai lagi. Ya. Apa? Mbak, Zumba. Zumba lagi. Telat dikit, maaf tadi. Telat dikit. Dandannya lama, mau Zumba aja pakai dandan. Oh iya, oke. Mulai lagi. Iya, emang udah kelar? Udah selesai. Apa mau aku aja yang ngajarin? Kamu sih lihat tadi gerak aja nggak terlalu susah. Ya memang, aduh. Apalagi teman kamu. Yang lain high ke sini, dia high ke sini. Yang ini. Beatnya berantakan ya? Iya. Tapi kayaknya ngep banget. Kalian apa yang dirasakan setelah Zumba tadi? Bisa ngomong nggak? Sekarang bisa ngomong masih? Semboyongannya. Gimana perasaannya habis Zumba gimana? Karena aku udah lama gak olahraga ya. Jadi aku ngap banget. Oh gitu. Tapi Zumba ini sebenarnya bagus banget guys. Untuk bagi kalian yang mau menurunkan berat badan itu tuh udah paling best banget kalau ikutan Betul Zumba. banget. Nomor 1. Tapi bagi yang kuat fisiknya ya, kalau yang gak kuat fisiknya mah jangan dulu deh. Temennya gaji dipotong? Iya. Nggak ngomong. Ya boleh silakan waktu tempat Gimana? silakan. Perasaannya habis Zumba gimana? Capek banget sih, makanya badannya seksi. Baru 3 menit. Tapi enak ya, enak seger. Seger Segar kan? banget. Enteng banget. Iya. Makanya saya sama Asput sedih, nggak sempat ikutan tadi. Iya. Terlambat. Besok lagi ya? Pokoknya saya janji saya usahain. Saya berhalangan deh. Seru banget. Oh iya, maksudnya dateng. Maksudnya dateng. Gitu. Ya udah, makasih ya ini. Terima kasih kakak. Terima kasih Besti. Besti, makasih ya Besti. Maaf nggak bisa ngasih apa-apa. Makasih ya. Iya, maaf. Makasih ya, Pak. Iya, Duit. Ambilin duit. Talenta Iya. Talenta banget. Kita sapa-sapa penonton dulu dah. Hai. Selamat datang pemirsa sehat ruang tengah. Ya. Tempat berbagi informasi penuh makna. Betul sekali. Ruang tengah hari ini diawali dengan Zumba. Kita harus bergerak agar kita sehat. Oh, mantap. Karena hari ini tema kita adalah relaksasi tubuh dengan seimbang. Yeay. Seimbang banget. Seimbang saya. Makanya, tunggu. Seimbang juga. Makanya kita sudah kedatangan instruktur Zumba kita, yaitu Mbak Anissa. Mbak Anissa luar biasa. Mbak Anissa lincah banget. Bener. Bisa manjat-manjat pagar gak? Oh, bisa. Ini instruktur Zumba, bro. Mau saya sewa, mau ngambil TV, ngambil macam-macam perabot. Jadi loh, jadi pemirsa, Mbak Anissa ini merupakan seorang instruktur Zumba yang pastinya sering memimpin gerakan-gerakan Zumba, Ya, olahraga pokoknya- Zumba gitu ya. Aku jamin Mbak Anissa nih di lapangan gede pernah. Iya, Ya kan, betul. di mall-mall pernah. Iya juga. Ke RT-an Taman Komplek udah sering Apalagi. banget gitu kan. Udah makanan sehari-hari Iya, ya. bener ya. Dan kebanyakan tuh ibu-ibu ya yang ikutan Ibu-ibu, Zumba. Ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak. Bapak sekarang banyak juga. Juga banyak. Oh iya, Iya, cantik. bapak-bapak dan ibu-ibu maksudnya. Iya. Tapi kalau instruktur Zumba itu kayak Mbak Anissa nih olahraga setiap hari dong. Olahraga ya hampir setiap hari karena harus mengajar ya. Tuh, jadi mau nggak mau harus setiap hari. Oh, oke. Ini kita pengen tahu lebih lanjut juga. Mungkin masih banyak yang belum tahu soal Zumba. Apa itu Zumba? Kita lihat video yang satu ini dulu. Semangat hidup sehat pemirsa. Seru ya, baru nonton Ruang Tengah sudah disajikan dengan gerakan-gerakan yang bikin mood hari ini jadi lebih semangat dan ceria tentunya. Sekedar informasi nih, Zumba merupakan salah satu olahraga aerobik yang menggabungkan antara gerakan badan dengan musik loh. Siapa sangka,
Zumba menjadi salah satu olahraga yang banyak memberikan manfaat untuk tubuh kita. Dengan Zumba, kita bisa meningkatkan kekuatan otot, membakar kalori, dan yang paling penting, Zumba juga bisa loh naikin mood kita. Jadi yang lagi bad mood bisa banget nih langsung melakukan olahraga yang satu ini. Nggak hanya itu aja, olahraga Zumba juga menjadi olahraga yang sangat universal. Mau tua atau muda, semuanya pasti happy kalau udah Zumba. Setuju dong? Pemirsa Ruang Tengah tahu nggak nih? Instruktur Zumba yang hari ini datang ke Ruang Tengah merupakan salah satu instruktur Zumba yang sudah sangat sering mengajak banyak orang untuk Zumba bersama loh. Pemirsa di rumah lihat kan gayanya saat Zumba benar-benar energi. Kelihatannya jadi bikin kita semangat 45 ya. Wih, jadi nggak sabar deh mau bincang-bincang sama instruktur Zumba satu ini. Kalau gitu, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah itu dia tadi ya tentang Zumba dan juga tentang Mbak Anissa. Betul. Kalau dilihat dari VT-nya kayaknya udah melanglang buana dari panggung ke panggung Tadi gitu. saya lihat videonya dari hitam putih loh Mbak Anissa. Udah lama banget kayaknya jadi instruktur Zumba. Udah lama Tapi bener kan? Iya, Itu betul. video footage lama banyak tuh. Iya, Wow. Dari tahun berapa sih? Saya ingat nggak? mengikuti Zumba itu dari tahun 2004. 2004. Sudah. Sekitar Ya. 20 Itu tahun. suka atau udah jadi baru ngikutin doang atau udah jadi instruktur? Baru mengikuti. Baru ngikutin doang. Jadi baru- peserta-peserta itu berarti. Iya, Oh, betul. gitu. Seperti itu. Terus awalnya jadi suka ikutan Zumba, terus kepikiran jadi instruktur, kenapa? Ya karena hobi, saya pikir apa salahnya hobi yang menguntungkan ya. Jadi bisa mencari rezeki juga di situ. Jadi saya ikut training. Karena ya di Zumba ini harus wajib ikut training. Iya benar. Training, Ya, training ada tuh kayak license-nya. sertifikasi License. gitu ya? Iya, betul. Oh, kayak instruktur gitu Iya, ya. instruktur. Trainingnya di mana? Di Indonesia? Di Indonesia. Banyak tempatnya ya? Udah banyak pilihan kalau Iya, sekarang? banyak. Sekarang udah banyak. Tapi aku pengen flashback sebentar dulu. Di ke 2004 itu maksudnya kan udah naksir nih sama Zumba. Waktu itu udah sempat gonta-ganti olahraga sebelumnya nggak? Nggak? Justru saya sebelumnya itu dari aerobik. Jadi Oh, aerobik, mendalami aerobik. Waki awalnya dia. Iya. Betul, terus? Ikut aerobik, mendalami aerobik, hobi aerobik, ikut kejuaraan-kejuaraan, ikut Oh, iya? pertandingan-pertandingan. Ah. Semakin hobi, semakin suka lah menjadilah instruktur aerobik. Itu sampai ke Zumba. Zumba. Iya. Oh, gitu. Tapi- Aerobik dulu. Aerobik dulu. Aerobik sama Zumba itu berarti beda. Beda. Cuman kalau Zumba itu perpaduan antara aerobik dan tari dance ya. Jadi dipadukan menjadi Zumba. Oh, jadi dia gerakannya bukan gerakan olahraga, tapi gerakan dance kurang lebihnya gitu. Mungkin Gerakan bedanya. olahraga sama gerakan olahraga, tapi dipadukan Dengan aerobik dengan dance. tarian dance itu. Oh, ya. jadi ya Zumba ini. Zumba. Karena aku ingat zaman aku kecil tuh nggak ada yang mengenal Zumba gitu. Iya, betul. Ya kan, kita taunya aerobik aja. Terus yang mirip-mirip aerobik yang sekarang-sekarang ini ya Zumba ini. Iya, betul. Gitu. Tapi Mbak Anissa tahu nggak kalau Zumba itu sebenarnya asal dari mana ya Mbak? Zumba itu berasal dari Kolombia ya. Yang membawa itu Mr. Beto Perez ke Indonesia. Beto Itu. Perez? Beto Beto Perez. Perez. Mr. Beto Perez. Pertama awal datang ke Indonesia. Jadi dia yang pertama bawa itu di Iya. tahun berapa itu Mbak? Itu tahun 1000 berapa ya? 1000 Masih 1000 loh. 19. Tahunnya masih 1000 loh. Iya. Iya Ini benar. kita udah 2000 nih. 1990. Iya betul. Wah, Iya, iya. Udah lama banget. Iya. Berarti sebelum ada Maria Mercedes, Kalita de Angel, itu kan Kolombia semua telenovela. Iya. Dari Bogota. Iya, betul, Akhirnya betul. ada yang Iya, ada iya. bikin Zumba. Zumbanya dulu masuk ke sini. Cocok sih, cocok. Iya, iya, Tapi iya. kalau kita lihat tadi Zumba itu ternyata tidak hanya dilakukan orang dewasa ya. Ya. Iya, tadi ada anak-anak tuh. Ya, jadi Zumba ini bisa dilakukan seluruh umur. Jadi sekarang ada Zumba Kid, itu untuk anak-anak, Oke. ya kan. Untuk dewasa bisa, untuk orang tua bisa. Jadi Oke. untuk seluruh umur. Jadi tidak untuk dewasa saja tidak. Tapi kalau mau ngomongin sertifikasinya tadi, itu ada level-levelnya atau satu aja udah cukup? Untuk menjadi gelar instruktur Zumba Iya, gitu? iya. Hanya satu kali. Satu kali aja? Satu kali saja. Ada perpanjang-perpanjang gitu nggak? Ya itu kita ikut ZIN. Jadi Jin itu apa? Itu jadi untuk kita bisa mengajar, kita dapat playlist musik, Oh, jadi disiapkan. kayak kurikulum-kurikulum baru. Ya betul seperti itu. Yang jadi ngeluarin nanti si kita Jin itu siapa? ya ada jual.
Ya dari sana, dari Kolombia. Dari Kolombia. Iya, Oh, betul. ini ya. Secara organisasi rapi ya. Rapi, iya. Oh, gitu. Ya, jadi tidak sembarangan itu menjadi. Gerakannya boleh kita ngarang sendiri atau gimana? Nah, kebetulan kalau di Zumba ini bisa mengikuti playlist atau bisa freestyle. Oh, jadi kita kalau misalkan di Indonesia lagi ngetren gerakan apa ya kita bisa pakai gerakan itu. Iya, nggak masalah. bisa, ya betul. Tapi kalau mau ngikutin dari sana juga bisa ya? Bisa. Boleh. Nih sekarang emang kayaknya di mana-mana kalau hari Minggu tuh apalagi tuh Pasti. CFD banyak banget Pasti. Zumba ya kan. Gathering kantor udah pasti ada Zumbanya. Iya kayaknya wajib Lagi gitu apa olahraga gitu? tuh Zumba. Emang kalau manfaatnya untuk tubuh kita tuh apa Mbak Anissa? Manfaat untuk tubuh kita itu pasti menyehatkan tubuh ya. Menyehatkan tubuh, manfaatnya juga bisa membuat badan tetap ideal, bisa menguruskan, ya kan, bisa menurunkan tekanan darah juga. Oh iya? Bisa. Karena happy kayaknya Iya. ya. Gara-gara happy tuh orang Zumba selalu nyengir loh. Pernah lihat gak orang Zumba cemberut? Gak ada kan? Kesel gitu ya? Kalau gitu loh. Iya benar. Kan kalau olahraga itu mengeluarkan hormon endorfin ya. Iya. Jadi hormon bahagia. Happy. Hormon bahagia, betul. Orang Zumba. Terus tadi gerakannya kan lumayan cepet. Jadi ini termasuk high intensity atau low intensity ya kalau Itu Zumba? middle kayaknya ya. Middle ya? Iya, betul. Soalnya gerakan cukup cepat gitu. Iya, betul. Tapi Ada yang lebih cepat lagi. Ada yang lebih cepat lagi? Ada. Apaan? Ereking ya? Iya. Lebih cepat lagi apa? Itu Nggak, maksudnya motor. saya ngeliat tadi aja udah kayak wow. Wow gitu Itu ya. aja, itu middle tuh barusan? Iya. Yang lebih cepat lagi, Oh gitu. iya, ada lebih beatnya tuh lebih cepat. Jadi perlu energi yang benar-benar sudah terbiasa. Oh, berarti ini yang advance lah ya. Iya, Nggak bisa yang buat pemula tuh betul. kalau yang cepat begitu. Iya. Karena aku penasaran durasi, Asput. Iya. Itu Satu tadi baru kali 3 sesi. menit tuh. Ha. Itu jadi kalau sesinya kalau Zumba gimana sih? Kalau biasa kita Zumba itu di kelas maksimal itu 60 menit ya, 1 jam. Nggak berhenti. Ya ada. Ada ngopi dulu. Jadi Ngopi dulu ya, karena guys. kita nggak bisa ngopi dulu. Ya kan, nggak Nanti tahu kita ada kita. pemanasannya. Oke. Jadi pemanasan, terus nanti kita stretching, ya Tapi kan? pakai playlist juga pemanasannya? Iya. Terus pakai lagu ya? Iya pakai lagu. Oke, stretching, Iya. terus inti. inti tuh yang udah mulai yang middle beat tadi. Iya, Wah, mulai wah, naik. wah, Nanti wah. terakhir harus dengan cooling down. Itu 1 jam non-stop berarti? 1 jam non-stop. Gerak melulu? Gerak. Keren. Iya. Wow. Tapi harus cobain, itu tuh nggak kerasa loh. Aku cobain sih belum pernah, cuma kan MC ini acara yang ada Zumbanya kan beberapa kali. Ikut dong. Tapi kan nggak pernah sejam. Iya. Biasanya kalau acara-acara kantor gitu kan dipotong kayak cuma 20 menit. Iya, gitu kan. iya. Ya aku nggak tahu kalau ternyata kalau mau latihan yang benernya sejam 1 jam, sesinya. ya 1 sesi biasa. Jadi kalau 1 jam itu 1 sesi itu lumayan gombios juga ya. Gobios, iya. Gimana nggak mau kurus lu? Iya gimana 1 jam. nggak kecil badan, tapi Zumba ternyata jenisnya juga ada banyak ya. Banyak, Nah, ini saya iya. ada apa aja? Zumba itu ada Zumba fitness, ada Zumba toning, ya, ada Zumba gold, terus ada Zumba aqua Zumba. Aqua Zumba itu di kolam renang biasanya. Di Kak. air? Iya, jadi kayak party kolam renang. Ya, mesti Tapi dengan gerakan-gerakan ya terstruktur juga kan, disesuaikan. dia gitu. Itu bedanya apa? Fungsinya beda-beda juga atau gimana? Beda-beda. Jadi kalau Zumba fitness itu Zumba gerakan yang disesuaikan dengan tarian dan fitness. Oke. Lalu Zumba tuning biasa disesuaikan dia memakai alat. Dia tongkat. Jadi pakai tongkat. betul. Jadi fokusnya ke otot. Oh, apa tunik tadi namanya? Tuning. Oh, tuning. Zumba tuning, Oh, ya. fokusnya ke otot. Otot. Ke lengan gitu Iya, misalnya. iya, iya. Oh, gitu. Nextnya kita tahan dulu. Tadi Oke, masih boleh. ada Zumba yang lain ya. Pasti. Iya, iya. Nanti kita bahas setelah yang satu ini dong. Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Mirsa, masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Tadi kita udah dijelasin perbedaan dari Zumba. Ada Zumba, Banyak, ada Zumba fitness nih, kamera gua. asik. Si paling Zumba. Asput tuh capek gue ngajarin Asput tuh. Zumba fitness, ya itu dibutuhkan, bukan fungsinya itu untuk fitness. Iya. Zumba tuning, Zumba tuning ini dia fungsinya untuk menguatkan otot karena dia biasanya pakai alat, Terus ya kan? Habis itu ada Zumba yang Sentau, fungsinya- Sentau. Apa? Sentau. Sentau, enggak, Zumba yang terakhir itu Zoom mbak-mbak. Jadi kita bikin Zoom bareng mbak-mbak. Nah ini yang paling difavoritkan sama bapak-bapak itu. Gak apa-apa lah kalau mau digaplok Enggak, aja. gitu seperti di laptop. Hai mbak, apa kabar gitu kan. Tadi baru sampai 2 dijelasinnya. Iya, Zumba terus- tuning tuh fungsinya buat otot ya kan? Iya, menguatkan otot. Terus apa lagi tadi? Aqua Zumba. Aqua Zumba. Aqua Zumba itu kita
berjumba di kolam renang. Cetek kan tapi. Iya, jangan terlalu, kalau nanti terlalu dalam nanti susah. Iya. Boro-boro zumba gimana nyari napas. Serapan doang. Iya. Maksud aku gerakannya jadi kayak gimana kalau di air? Iya, tapi disesuaikan gerakannya. Banyak ngambangnya kan pasti. Ya. Dan durasinya tetap sejam. Durasinya iya 1 jam. Walah. Hampir sama, pemanasan dulu. Kita ada stretching. Itu gunanya apa kalau yang zumba di air itu? Sama, untuk menyehatkan badan. Oh, jadi general aja kalau Iya, itu ya, sama. cuma Kalau beda fungsinya medianya doang. beda medianya. Oh, gitu. Gue pernah tahu. Lo pernah zumba? Lo kan tadi suruh tanya-tanya dong. Iya, gue baru lihat. Lo pernah zumba apa aja yang lo pernah lakukan maksud gue? Gak tahu jenisnya, yang pasti zumba di darat, zumba di air. Di darat, pernah. bentar. Anda TNI, pakai di darat begitu. Zumba di air, kalau ada tuh hotel-hotel biasanya nyediain pagi-pagi Iya, betul, fasilitas betul, buat tamu. betul. Oh iya? Iya, kan pergerakan kita di dalam air itu jadi lebih berat ya Mbak Anissa. Iya, iya. Jadi lebih capek. Oh, gitu, pernah yang aqua juga berarti? Iya, aqua zumba. Gerakannya kayak gimana? Makanya gambarin ke gue. Ya seperti orang zumba aja. Dengan playlist yang zumba juga. Iya, betul. Ih, capek banget. Airnya segimana? Air segini, sedada biasanya. Sedada. Jadi tangan kita di Air dalam disesuaikan. Oh, tangan kita harus di dalam air berarti Iya. usahakannya. Bergerak, Bisa bergerak. kaki gitu. Itu lebih berat. Berarti kalau yang nggak punya kolam renang di rumah bisa pakai toren dong. Ya kan toren segini. Iya dong. Ya, kita harus mencari solusi. Kreatif lah kalau terbatas. Iya, tuh boleh, kreatif, boleh. ya kan? Yang penting happy, Iya, sehat kan? segini toren tuh. Terus Kan lu pernah ngumpul murah. sama tetangga lu bawa toren masing-masing Iya gitu. kan lucu. Gitu. Agak Oh gitu. Aqua Zumba. Udah semua berarti ya? Toning, Sentau. Sentau. Sentau apa itu? Sentau itu dia jumba itu memakai kursi. Hah? Memakai kursi. Kursi Jadi, apa nih? Model kayak gimana maksudnya? kursi bebas, tapi kursinya kursi biasa. Kursinya buat kita duduk atau kita napak? Duduk. Oh, duduk. Atau bisa Oke. bisa dipricein dengan kaki juga. Oh. Jadi sama itu fokusnya dengan otot. Jadi Iya, pasti ada ngangkat kaki gitu-gitu betul, dong. tidak usah dengan high ya, lompat-lompat. Ah. Kita hanya menguncangkan kursi, bisa menguatkan otot. Pasti gitu. sih. Iya. Kita bangun dari duduk aja kan, Kalau iya kan maksudnya ini kan Iya, iya. enak Terasa, kan, terasa, apalagi 1 terasa. jam gitu. Berarti zumba itu nggak cuman kardio ya, jatuhnya dia melatih otot juga Iya, bisa ya. iya. bisa, tergantung model zumbanya. Terakhir yang gold apa? Yang gold itu jumba yang stepnya itu, beatnya itu agak bisa diikutin untuk orang-orang yang sudah usianya agak lanjut ya. Itu Jadi slow. jadi agak slow. Jadi tek 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 du. Bukan lagunya yang di slow motion, bukan lagunya di slow motion. Lansia lo. Itu slow mo Kalau namanya. ada yang kenapa-napa lo. Tek 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 tek. Iya, iya. Tek 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 tek. Iya. Iya. Lagunya nungguin ya, nungguin bener. gerakan. Dia pasti gergetan nih kalau lagi latih lansia. Ya kan? Aduh, Pak, cepetan Pak. Jujur deh, ya kan? Enggak juga. Namanya mencari rezeki tidak boleh seperti itu. Iya dong, apa ya? Yang dia slow itu lebih tidak capek, Mas. Iya, Lebih makanya. enak. Betul, betul, Iya, betul, betul. slowly. Mbak Anissa, kita punya video. Ini orang zumba, tapi bukan ibu-ibu, ini bapak-bapak. Iya. oke. Bapak. Nanti Mbak Anissa coba cek ya. Iya, oke. Ini dia pemirsa. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji merangkum indahnya. Laras sesani ragu biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak sugari ragamu mendayu suara diramu. Jadikan hanya aku satu-satunya sembara kembali sembeli pulang. Jadikan ku kirim setia. Jadikan hanya aku satu. Luar biasa. Gerakan terakhir gue suka banget, coba Bang. Mbak Anissa, kalau itu masuk kategori zumba nggak? Atau Iya, zumba kategori apa? jumba. Bisa ya? Itu lebih ke kategorinya jumba, lebih ke musik dangdut ya. Zumba Agak musik agak ke kreasi jadinya. Zumba kreasi. Zumba kreasi ya. Karena gerakan-gerakan zumba kan bisa sefleksibel itu juga. Ya, ya bisa sebenarnya masuk ya. juga sekarang kan lagi innya jumba TikToks ya. iya, Jadi iya, aku- iya. aku TikTokers ya kan. Iya, Jadi iya, iya. bisa dipakai Pakai itu gerakan-gerakan juga. zumba gitu ya. Betul, iya. Oh, gitu. Ada lagi nih Mal, Ada lagi, videonya, videonya. ada lagi.
lo buang gua nggak lo balikin lagi kan? Lo mau ngobrol berdua. Bang, tapi lu pernah nggak ikut Zumba? Nggak pernah. Sama sekali? Gerakan kalau ngikutin tuh nggak pernah. Karena, tapi kan maksudnya kan mirip-mirip aerobik ya. Iya. Kalau dulu aku ya, Aerobik beberapa kali udah pernah lah. SKJ kalau lah ya. aerobik. Ya kayak SKJ sebenarnya, cuma Iya, ini betul. lebih upbeat dan lebih mungkin perbedaan yang paling signifikan itu mood Zumba tuh. Iya. Gila sih, maksudnya nggak bisa diem kalau Zumba tuh nggak asik kalau cuman gerak doang. Wow. Iya. Harus energi kayak harus gitu energi. kan? Iya. Kadang-kadang sama instrukturnya kalau nggak ada suara tuh, mana suaranya? Iya, iya. Soalnya kan Zumba juga pakai lagu-lagu yang kekinian pula. Iya, betul. Jadi makin Gitu. seru, ya kan? Tadi jenis Zumba apa? Yang pakai kursi tuh. Yang tadi tuh ya jenis Kreasi sentau juga? ya. Iya, Sentau, ya, oh, sentau, yang pakai sentau. kursi. Pakai kursi dia, pakai alat Jadi alat bantu kursi. bantunya Iya, alat gitu ya. bantu. Betul. Ya. Kita ada lagi videonya? Ada lagi Ada lagi satu. pemirsa, ini dia. Nah, kalau itu lu bisa. Coba Semua orang bisa dong. Enggak, gue gak bisa. Gua kalau gua melakukan itu nggak ada yang ngasih beras, gua nggak mau. Coba contohkan. Coba. Ya, kita nih. Ya, Cukup ya. Udah ada yang punya, jangan. Itu buat orang nyari rezeki. Biarin aja. Lincah banget. Curiga gue di rumah sering gitu ya, biar dapat beras. Tapi pakai second account. Lo nggak tahu akunnya. Kasih kena account. Tapi sekarang kalau ngomongin Zumba gitu ya Mbak Anissa, instruktur pasti banyak banget dong di luar sana. Oh, banyak Terus, banget. tapi kan ini menjadi profesi juga gitu kan, Profesi, instruktur betul. Zumba. Terus ngebedainnya gimana biar kita beda sama yang instruktur yang lain tuh gimana? Kalau dari Mbak Anissa sendiri? Ya kalau memang istilahnya kita mau mengajar ataupun kita, biar membernya semangat ataupun itu, kita ikut yang lagi hits dan selalu mengasih musik atau lagu yang familiar di telinga. Berarti ada momen Mbak Anissa tuh di rumah juga latihan dong? harus. Cari koreografi baru Ya, gitu-gitu. betul. Nggak boleh nggak diupdate gitu ya? Apa yang lagi hit, ya kan? Apa yang lagi ngetren, kita ikut. Iya. Karena kalau ngomongin sosmed, gerakan TikTok tuh yang sedikit-sedikit itu kan ganti-ganti terus kan. Nah, itu bisa dipakai juga buat lagi Bisa, latih. iya betul, bisa. Harus update sosial media berarti. Iya. Dan pasti orang akan lebih excited bergeraknya kalau lagunya tuh kita tahu. Iya, Ya, betul. Bisa sambil bergerak sambil bernyanyi itu Sambil oke bernyanyi, banget. iya kan? ya kan? Tapi berarti Mbak Anissa udah sekitar 20 tahun ya? Iya. 21 tahun. Konsisten Zumba Betul. olahraga. Betul. Ada perbedaan gak sih di tubuh nih? Karena Ada gamparannya makin kenceng. Ya, Kayak dia, ini gambar gua. Refleks, blepok. Oh iya. Dia pikir itu normal. Iya. Ya lupa di ada gak perbedaan Mbak Anissa? Perbedaan ya. Perbedaan kalau kita mengikuti olahraga ya, terutama yang Zumba itu bisa tadi bilang endorfin ya, hormon endorfinnya meningkat. Kita bahagia terus Mas, bahagia. Itu menyebabkan awet muda. Iya. Udah gitu kita bisa badan juga Ya. bisa kurus. Tapi Mbak Anissa ngelihat sendiri nggak sih dengan anggotanya, kan pasti kalau lagi ngajar banyak orang yang itu lagi yang datang. Iya. Setelah bertahun-tahun tumbuh besar bersama Mbak Anissa gitu ya. Kelihatan tuh orang yang tadinya datang masih berat badannya mungkin berlebihan. Kurang seger. Kurang seger atau mungkin berlebihan aja gemuk gitu misalnya. Tapi ikut terus kelasnya Mbak Anissa sampai kurus tuh ada. Ada. Banyak ya? Banyak. Ya, banyak. Jadi karena mereka Jadi works gitu iya, intinya mereka ya? ikut kelas itu rutin Yap. dan bisa menjaga pola makan. Nah, rutinnya buat orang Zumba berapa kali seminggu sih? Kalau memang itu minimal seminggu 3 kali ya. Itu minimal ya? Minimal Seminggu seminggu 3 3 kali. Iya. Berarti Senin, Rabu, Jumat gitu misalnya? Ya, bisa. Masing-masing Itu udah 1 cukup jam. tuh? Udah cukup minimal. Sejam sih ya? Iya, 1 jam. Oh. Yang penting bergerak ya kan? Kalau gerak doang, gue juga tiap hari gerak. Emang kita main tak patung. Tapi ini kan harus ada Iya, terstruktur bergerak gitu. olahraga maksudnya. Iya, keringetan. Kalau Zumba udah expert lah ya, 21 tahun. Iya. Apakah mencoba olahraga lain juga? Olahraga lain kayaknya belum ya. Katanya sembur api. Itu debus. Enggak, itu enggak. Sembur api seperti apa, Mas? Oh, itu. Itu namanya bukannya sembur api, itu namanya itu reok. Kita pindah ke Ponorogo. Enggak ada, berarti konsen di Zumba Dia aja. konsen ya, karena asal kita dari aerobik beralih ke Zumba. Karena kalau memang untuk yang ke
lain lagi kayaknya udah enggak ya. Karena kan banyak udah nyaman di sini. Iya sih, dan mencari rezeki di sini. Karena kan ada pound fit juga yang kita tahu misalnya sekarang yang pakai stick itu kan. Terus apalagi sih macam-macam. Banyak lah iya. Tapi lebih suka Zumba. Iya, lebih suka. Oke. Kalau Kamal nih mau mulai Zumba nih, kan Zumba itu lumayan ngap ya kalau untuk orang yang baru pertama kali gitu. Betul. Dia harus apa dulu nih, banyakin apa dulu zikir atau ya, katanya banyakin zikir. Betul, orang yang jarang olahraga, banyakin zikir bener buat sebelum Zumba. Apa boleh orang yang jarang olahraga itu langsung Zumba? Takutnya ngap kan? Oh tidak. Kalau memang semua olahraga sama, di Zumba, di aerobik apapun itu kita harus pemanasan yang penting. Pemanasan, terus kita stretching. Kenapa harus stretching? Karena badannya supaya nanti setelah berolahraga tidak pegal-pegal, ya. Terus setelah itu inti jangan lupa cooling down, pendinginan. Tapi pasti setiap hari ada pemula dong. Banyak. Pasti kan tiap hari ada pemula. Iya. Ketika di satu sesi 1 jam itu mereka udah merasa kelelahan, ya tinggal berhenti aja. Iya. Gitu kan? Iya, nggak masalah apa-apa. kan Tapi sebenarnya. jangan langsung berhenti, kan? minimal jalan di tempat. Oh ya jangan langsung duduk. Jangan langsung duduk, ya kan? Ya harus jalan di tempat ataupun tidak langsung berhenti gitu loh ya. Seperti itu. Jadi buat pemula pun sebenarnya nggak apa-apa ikut kelas Mbak Anissa yang 1 jam, tapi ya sadar diri aja. Iya. Gitu aja ya. Iya. Oh, oke. Tapi emang aku yakin banget dari kelasnya Mbak Anissa pasti kebanyakan perempuan ya Mbak? Kebanyakan sih ya. Kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Nah cowok-cowok agak jarang ya kayaknya mau ikut olahraga Zumba. Ini kameramen ada yang pernah Zumba nggak? Nggak ada kan? Udah kalau dari badannya sih nggak ada ya? Cowok juga ada, cowok juga banyak. Ngapa-ngapain deh kayaknya. Body swimming Cowok loh ya. juga ada, cowok juga Cowok juga banyak. ada. Masa instructor cowok juga banyak, temen-temenku banyak instructor. Tapi cuman lebih dominan ya. Nah, kita pengen ngomongin dominannya. Ya. Setiap kelas atau mungkin sesinya Mbak Anissa, dominan cewek tadi udah pasti ya? Cewek udah pasti. Range usia berapa? 20-an kah, 30-an kah, atau 40-an kah? Range usia ya, biasa itu Paling banyak? Ya, paling banyak tuh di antara 30 ke atas. 30-an? Iya, 30 gitu. Oke. Yang ikut. Biasanya Zumba baiknya pagi apa malam? Ada 2 tuh biasanya. Ya kalau memang mau lebih baik sih pagi ya, karena kita sambil kalau outdoor sambil sinar matahari ya kan, vitaminnya dapet ya kan, kardionya dapet ya kan, jadi. Tapi kan kadang-kadang soalnya pada pulang kantor baru bisa olahraga. Iya. 1 jam pula kan olahraganya. Gak apa-apa deh pada nggak sama sekali ya Mbak Anissa ya. Iya betul. Iya betul. Karena tadi kita telat nih datangnya pemirsa. Mbak Anissa, ayo Mbak Anissa ajarin kita Zumba. Mbak Ayo. Tapi yang basic aja, jangan pakai basic, kayang-kayang yang Oh, enggak, nggak usah yang jangan. expert. Tepatan Gak usah pakai, iya. Tidak ada kayang. Oh, nggak ada ya? Oh, Ya iya. Mbak Anissa kasih yang susah aja ya. Tadi kita Iya. tadi kita terlambat. Ayo, musik. Gimana nih? Oh, tinggal ikutin Mbak Anissa ya? Kok bisa lemes begitu? Asik. Hap. Ya. Goyang semua. Hap. Asik. Hap. Mantap. Siap. Wah, Matrix. Nggak 3 menit ya guys? Nggak ya? Hap. Asik. Hap. Hai. Hip. Asik. Hap. Oh iya, lupa ya. Lupa gua. Lagi. Napas. Coba. Oke, 2 langkah. Hei, suaranya Besti. Hei, suara. Hei, kurang keras. Ya, lagi. Ya, Oke pemirsa, setelah yang satu ini kita akan datengin bintang tamu yang gak kalah luar biasa ya. Nanti kita akan diajarkan sesuatu yaitu singing ball. Apa itu singing ball? Habis Makanya yang tetap satu di ini. tengah ya. Tempat berbagi informasi penuh makna. Oke. hei. Pemirsa masih di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Sedangkan tema kita hari ini yaitu relaksasi tubuh dengan seimbang. Tadi kita udah bergerak-gerak mendapatkan energi Betul sekali, energi yang luar Positif. biasa, positif juga. dari Terus bergerak ya kan. bisa bikin sehat jantung,
menguatkan otot, ya kan? Pokoknya fisik insya Allah mantep dah. Sehat ya Sehat, kan? gitu. Itu dari fisik kita. Iya. Selanjutnya kita akan mendatangkan bintang tamu yang akan mengajarkan kita mendapatkan energi baik dari singing bowl. Singing bowl. Oh, What is that? kita lihat aja videonya ya. Oke. Ini dia pemirsa. Yuhu, pemirsa Ruang Tengah, masih seputar relaksasi tubuh nih. Selain Zumba yang bisa naikin mood, metode yang satu ini juga benar-benar bisa bikin tubuh kita terhempas dari energi-energi buruk. Inilah dia metode singing bowl. Siapa di sini yang sudah familiar dengan metode relaksasi tubuh yang satu ini? FYI ya pemirsa, metode singing bowl ini dikenal juga dengan Himalayan bowl. Awalnya sih metode satu ini hanya digunakan untuk meditasi di acara keagamaan. Tapi seiring berkembangnya zaman, singing bowl menjadi salah satu pengobatan alternatif untuk memberikan relaksasi tubuh loh. Pemirsa di rumah juga harus tahu nih, metode satu ini membutuhkan mangkuk yang terbuat dari campuran logam, terutama perunggu dan juga kuningan. Mangkuk tersebut dirancang khusus untuk menghasilkan nada yang beresonansi. Dan tentunya nih, suara itulah yang memberikan berbagai macam manfaat positif untuk tubuh kita. Penasaran seperti apa sih metode singing bowl? Kira-kira bisa nggak ya memberikan energi positif untuk pemirsa di rumah? Kalau gitu, cus langsung aja yuk kita bahas. Langsung aja kita undang ke ruang tengah yaitu Mbak Julie. Hai. Selamat datang Mbak Julie. Silahkan duduk. Silahkan. Oh, Mbak Julie sudah siap dengan peralatannya. Betul. Ini ibu saya tahu nggak semuanya dibawa ke sini? Dia mau masak nanti nggak bisa nih. Mbak Julie udah bilang sama Mama, udah ya. Ini buat masak. Ini buat sop, sayur asem. Buat bakso. Bakso. Ini bowlnya nih berarti? Betul. Iya nih, tapi sebelum kita lanjut ya Mal ya, kita harus tanya dulu sama Mbak Julie, sebenarnya metode singing bowl itu apa? Iya. Biar kita dan pemirsa di rumah juga paham. Yes. Oke, jadi metode dari singing bowl ini kita percaya bahwa vibrasi yang dikeluarkan oleh bunyi singing bowl ini bisa membantu tubuh kita untuk lebih rileks. Gitu. Oh, Jadi berarti dia akan membuat gelombang otak kita semakin turun dengan kondisi tubuh menjadi lebih rileks. Oh, oke. Berarti modelnya gelombang dia masuk ke gelombang otak kita. Yeah. Kurang lebihnya gitu ya. Ya. Vibrate gitu ya. Vibrationnya. Vibrationnya. Oh, oke. Dan ini biasa dipakai peruntukannya untuk apa? Orang-orang yang sedang banyak pikiran kah atau untuk keseharian juga bisa atau gimana? Jadi singing bowl ini banyak fungsinya. Jadi bisa untuk orang yang stres, mungkin orang yang depresi, kemudian orang yang punya masalah dengan emosi, suka marah-marah, tantrum. Nah itu bisa. Jadi bisa untuk menenangkan. Begitu. Oke. Dan untuk fungsi lain kita juga kadang untuk praktisi singing bowl kita lakukan untuk membersihkan energi negatif yang ada di sekitar kita. Termasuk di dalam tubuh kita juga. Termasuk itu. Oke. Aku tadi ngeliat VT-nya itu ada kayak mangkok kecil gini-giniin. Kayak Mbak Rara waktu mau nahan hujan. Iya, itu sama gak sih Mbak? Oke, kalau kita di Singing Bowl Indonesia lebih memperkenalkan singing bowl ini dari sisi saintifik. Jadi kalau untuk hubungan dengan alam itu di luar ranah kita gitu loh. Jadi kita emang memperkenalkan ke masyarakat Indonesia ini singing bowl ini dari sisi saintifiknya. Oke, berarti untuk lebih ke kesehatannya gitu ya? Yes, betul. Bukan buat hujan. Bukan, beda Ya, Kita boleh boleh beda. coba dipraktekkan Pak kalau lagi hujan coba. Boleh dah, buat kota Bogor. Suruh pegang atu-atu warganya. Gini-gini. Tapi singing bowl ini sebenarnya dari mana Mbak Julie asalnya? Iya, asalnya. Sampai sekarang bisa dikenal masyarakat Indonesia dan jadi pilihan untuk alternatif juga ya? Ya, sebenarnya awal singing bowl ini banyak beredar di daerah Himalayan Tibet sana. Tapi jadi waktu itu lebih banyak dalam bentuk kan adalah produksi dengan yang metal. Nah, tapi dengan perkembangan zaman itu sekarang banyak singing bowl yang kristal. Seperti tadi di video tadi tentu juga ada yang kristal. Tapi kalau kita untuk terapi biasanya kita selalu menggunakan singing bowl dari metal. Karena vibrasinya itu lebih
kena ke dalam badan kita. Metodenya itu seperti yang kita lihat di video tadi, orang pada rebahan terus dikasih nada-nada dari ini, atau ada yang lain, atau itu cuma sebagian kecil atau gimana? Jadi kita percaya bahwa ketika getaran ini masuk ke dalam badan kita, jadi badan kita itu terdiri dari fascia-fascia. Apa itu fascia? Nah, fascia itu adalah jaringan pengikat di dalam badan kita yang mengikat, menahan, mensupport yang namanya otot kita, ligamen kita, kemudian saraf, tulang. Nah, itu yang mengikat semua badan kita. Jadi dari kita lahir pun fascia ini sudah ada. Tapi masalahnya ketika anak masih kecil, fascianya kan masih bagus, masih lentur. Jadi posisinya makanya kulitnya cukup halus, kenyal, begitu ya. Tapi dengan kita bertumbuh, dengan tiap hari kita bertumbuh dewasa, dengan pola makan yang kita tiap hari, dengan lifestyle kita tiap hari gitu ya, itu akan mempengaruhi fascia ini. Kemudian mungkin tekanan hidup lah, stres. Nah, itu akan membuat fascia ini kaku. Jadi kalau misalnya emang kondisi orangnya terlalu stres atau bagaimana, fascia ini akan agak tegang. Jadi kita percaya bahwa dengan singing bowl ini dengan dimainkan dengan benar, maka akan membuat fascia ini lentur kembali sehingga membuat orangnya kembali menjadi rileks. Nah, begitu. Oke, sekarang gimana kalau kita kenalan sama alat? Saya kayak lagi di Kokuwo nih. Gue juga jadi ngantuk deh. Ini belum dimulai loh. Bentar lagi ada yang bawa jahe anget. Jahe anget gitu, tungguin aja. Dikasih lagu begitu kayak didongengin. Kayak ASMR ya. Ini berarti alatnya apa aja Mbak Juli yang Mbak Juli gunakan untuk metode singing bowl? Jadi ini adalah alat singing bowl ini semua adalah handmade. Jadi terus terang ada dua macam, ada handmade sama mesin made. Nah, yang kita pakai itu adalah semua yang handmade. Dan kemudian adalah dia terbuat dari metal. Itu ada merkuri, timah, tembaga, perak, besi dan emas. Oh, banyak kandungannya. Dan ini maksudnya kalau handmade dibikin di sini sama orang Indonesia atau enggak, kita di luar itu negeri? semua impor dari Tibet itu? Dari Nepal atau Tibet. Dari Nepal itu? Ya. Jadi emang nggak ada yang produksi di sini, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi ke semua yang kalau produk dari singing bowl Indonesia itu semua emang adalah dari impor dari luar. Makanya bisa dilihat ini permukaannya tidak ada yang rata juga. Iya betul. Nggak ada yang sama sekali. Betul. Jadi kalau emang bisa dilihat kalau untuk yang mesin made biasanya dia lebih rapi. Pasti. Karena presisi. Iya betul. Tapi lebih kalau dari praktisi lebih suka atau preferensinya kayak yang mana? Atau fungsinya beda-beda aja? Untuk terapi kita lebih pakai yang mesin handmade karena vibrasinya pasti berbeda. Sekarang tolong dijelaskan bagaimana ini apa? Ini ada nama-namanya nggak nih? Itu kan untuk sendiri gitu. Itu biasanya untuk kita praktisi aja. Oh gitu, Ini gimana cara melakukannya? Katanya butuhnya 7 bowl ya untuk seperti cakra manusia ada 7 gitu. Benar nggak sih Mbak? Jadi gitu, biasa satu set dari bowl itu kalau mau lengkap itu ada 7. Jadi emang 7 itu menggambarkan, mencerminkan 7 cakra di tubuh manusia. Itu terdiri dari ada cakra dasar, cakra seks, kemudian ada cakra solar plexus yang dapur badan kita, cakra jantung, tenggorokan, asna, hama, mahkota. Nah, biasa umumnya cuma 7 itu. Cuma pada kenyataannya sebagai praktisi kan tidak ada orang yang bisa langsung mempunyai 7 bowl. Nah, di singing bowl Indonesia itu diajarkan kalau kita emang bisa membeli 7 bowl, bisa sanggup mensupport 7 bowl, that's okay. Tapi kan kalau enggak, saya emang cuma gunanya untuk self healing, untuk diri sendiri nih. Saya butuh berapa bowl? Kalau emang pengennya cuma 1 bowl, 2 bowl, silakan. Ini maksudnya dalam hal purchasing-nya atau untuk healing-nya, untuk kemampuan healing-nya. Karena kan orang kadang berpikiran bahwa
7 bowl itu menggambarkan 7 cakra sehingga harus masing-masing Iya, cakra kita kan satu pengennya bowl. total gitu Tapi misalnya semuanya. sebenarnya dalam prakteknya itu enggak. Enggak. Jadi enggak satu bowl merepresentasikan satu cakra only gitu. Yes, Enggak kayak jadi gitu kita juga bisa sebenarnya. sebenarnya satu bowl merepresentasikan, tapi satu bowl itu bisa dipakai untuk beberapa cakra. Yes. Oke. Jadi nggak harus 7 lah Jadi ya. seakan-akan Nggak ada. orang jadi salah kaprah gitu aja ya. Oh, oke. Kalau emang bisa mensupport 7 bowl, that's good gitu loh kan. Tapi kan ada orang, loh Bu, saya kan cuma perlunya untuk diri sendiri, buat Nah. anak saya nih yang di rumah sering tantrum misalnya gitu ya. Ya mungkin cuma perlu 1 bowl, 2 bowl, that's okay gitu loh. Oke. Ini kita pengen tahu lebih lanjut soal prakteknya kayak gimana sih sebenarnya, gitu kan? Karena ada juga yang bilang soal menyamakan dengan apa namanya terapi sunyi. Iya. Itu kayak saya sama istriku lagi berantem loh. Itu terapi sunyi. Itu namanya silent treatment ya? Iya betul. Dan itu nggak menenangkan. Jadi sepertinya lain kali kalau begitu boleh beli 1 bowl. Nah, Dan kalau begitu terapi sunyi langsung ketemu jadi sama-sama tidur gitu. Kita punya nih ininya ya. Iya ini dia gitu ya artikelnya. Artikelnya. Singing bowl treatment, mencari santai lewat terapi sunyi. Sunyi apa bunyi sih? Bunyi. Bunyi. Jadi Terapi bunyi apa sunyi? ya kan? Oh bunyi. Terapi bunyi. Oke, kalau terapi sunyi itu di rumah lu. Gitu. Ternyata typo. Jadi terapi bunyi. Terapi bunyi. Itu maksudnya apa Mbak Juli? Oke, saya mungkin coba ya. Ya. Jadi kalau untuk terapi di singing bowl itu biasanya klien kita minta untuk boleh posisinya duduk santai ataupun mungkin mau tiduran bebas senyamannya aja. Oke. Dan biasanya itu kita akan minta untuk berlatih nafas dulu di awal. Oke, kemudian itu kita akan coba melakukan yang namanya mencoba dengan vibrasi dari bowl ini. Untuk membuat si klien tenang. Oke. 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 Ini aku boleh coba? Boleh. Boleh. Santai kan? Santai. Gak apa-apa, kaki di bawah juga gak apa-apa Pak. Oh iya oke. Aku lebih santai begini. Oh lagi butuh santai sih Kamal. Ayo. Merem boleh nggak Mbak? Gimana? Bangun Mal, bangun. Lo takutnya ketiduran. Aku Gimana rasanya? kerja ya? Iya lo kerja. Seberasa power nap lo ya. Iya. Remaja lo kerja. Tapi vibrasi berasa banget sih. Iya. Apa Mal yang dirasain apa? Nggak tahu kenapa pokoknya di otak gua jadi fokus ke vibrasinya dia tuh. Jadi kayak kalau kamu lihat ini editor yang di apa komputer. Iya, pokoknya otak aku cuma konsen ke deng. Terus kayak ya kayak silent semuanya gitu. Terus jadi kerasa itu bener, vibrasinya terasa Iya. di otak. Cuma kan aku baru pertama kali nyobain. Aku nggak tahu kalau lebih Karena ini kan panjang pendek, lagi. kalau ya biasanya kan akan biasa berasa kalau seperti terapi apa. kan cukup panjang ya waktunya ya. Berapa lama itu satu kali sesi? Mbak Juli? 75 menit sampai 90 menit. 75 menit sampai 90 dengan posisi yang samakah si klien-klien itu atau beda-beda? Posisi kadang ya cuma duduk, tidur gitu aja. Ya maksud aku kalau misalkan dia dari awal pengen tiduran nih, ya udah dia akan di treatment sama Mbak 90 menit itu dia tiduran aja nggak apa-apa. Oh. Betul. Dan bisa sekali banyak ya Mbak kalau dari video tadi itu? Bisa. Tadi aku lihat tadi Jadi video kalau ada yang misalnya melintir kalau untuk untuk yang tidurnya. grup kelas itu biasanya kita namanya sound healing. Sound healing kalau Yes. grup kelas maksimal berapa orang? Tidak ada patokan sih. Tidak ada patokan? Tidak ada patokan, tapi biasa tergantung ya. Kalau emang kita tahu itu posisinya banyak orang, kita terapisnya juga kita support dengan beberapa Oh terapi. beberapa, karena aku lihat Gitu. tadi kamu sengaja membuat si mereka melingkar
Kayaknya Ya, supaya kalau bolnya di meringkal tengah kan jadi kan? hebat di tengah, Iya, betul. gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kadang satu ruangan yang besar, nah mungkin kan banyak orang. Tapi kalau kita sebagai terapis itu udah tahu, oh ini kayaknya terlalu banyak orang atau bagaimana, berarti kita nggak memungkinkan cuma satu terapis. Jadi Jadi kita banyak. menyarankan beberapa ya. ya. Nah, kita juga punya satu video Mbak Juli tadi yang seperti Mbak Juli bilang bahwa ini bisa buat anak-anak juga. Oh iya. Nih, kita lihat pemirsa video berikut ini. Nah, itu dia. Itu patut diacungi jempol. Kenapa emangnya? Ngalah-ngalahin guru PAUD. Kelompok usia si paling tenang di dunia dibikin tenang di kelas itu. Iya, makanya Diam loh mereka. mereka nurut ya. Iya. Keberhasilan. Kita harus masuk Guinness World Record. Si paling tenang tuh usia-usia begitu. Ya kan biasanya kan wah. Nggak bisa diem ya. Nggak bisa diem. Berarti singing bowl ini juga benar-benar Jadi efektif ke sebenarnya anak-anak juga efektif ya? banget. Jadi mungkin kadang ada anak ya, anak kecil di rumah kadang kan tantrum ya. Iya, Nah, ada yang kadang level tantrumnya dia cukup tinggi tuh ya, misalnya. Apalagi udah di waktunya tidur, berat tidur gak mau, mungkin disuruh baring aja. Singing bowl ini dimainkan, pasti gak lama anaknya pasti tertidur. Oke, berarti kalau di jangka panjang ya misalnya ini bisa menjadi solusi buat perubahan perilaku sebenarnya. Ini akan membantu untuk fokus belajar untuk anak-anak. Yang Jadi tantrum selain bisa berkurang tantrumnya. dia akan lebih tenang. Oh iya, oke. Anaknya akan lebih tenang dan biasanya itu akan membantu anak untuk lebih fokus dalam pelajaran. Karena ini ada terjadi di dalam di komunitas kita. Jadi ada satu fasilitator juga di mana anaknya itu waktu itu susah tidur sebenarnya. Jadi dengan kondisi susah tidur itu karena dianya ini ada praktisi singing bowl, jadi tiap malam itu dimainkan. Nah sampai satu waktu tertentu dia melihat bahwa anak ini lebih tenang dan kemudian malah anaknya sekarang malah lebih, mama boleh gak mainin saya singing bowl supaya saya tidurnya lebih minta. iya Malah lebih dia enak minta. dan dia melihat bahwa anak ini secara belajar fokusnya lebih baik. Dan anaknya sendiri juga mengakui bahwa dia menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya itu menjadi lebih bagus. Lebih mudah pelajaran. Betul. Kamu berarti. Buat kamu, kalau siapa tahu anak kamu lagi ini kan aktif gitu. Anakmu aktif, tapi kamu kan suka nggak anakmu kalau aku ngomong. Oh iya, berarti aku kamu kan harus bebel. bersih. Iya, abis ini kita harus praktek ya. Aku nggak mau Takutnya tahu. ketiduran, Mbak. Kamu bebel bisa diperbaikin kan, Mbak? Bisa. Tapi kalau lagi dipraktekin singing bowl suka ketiduran ada gak? Nah itu aku pengen tanya juga tuh. Kalau kita tidur nggak apa-apa? Pasti tertidur. Tertidur. Oh pasti. Pasti tertidur. Tapi tetap masuk kan itu. Justru nggak apa-apa. Ya kita nggak sia-sia kan? Tapi ya udah banyak. Malah ketiduran. Justru dengan itu salah kondisi satunya. tertidur itu dia badannya menjadi rileks. Lebih kan? rileks. Perlepasan emosi. Iya. Ya intinya kalaupun tertidur saat lagi metode ini dilakukan itu malah bagus-bagus aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Justru kalau nggak bisa tidur yang bingung ya kan. Iya, Tegang bener. banget kayaknya. Nanti kita praktekin ya. Kalau yang nggak bisa tidur itu nunggu giliran saya kapan gitu ya. Nanti kita praktekin Iya. ke seluruh kru yang ada di sini ya kan. Bener, Biar getak tenang. semuanya. Nggak ada megang kamera. Setelah yang satu ini ya pemirsa, tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna ya pemirsa. Dan sesuai yang sudah kita obrolin tadi, hari ini dan kali ini kita pengen langsung mempraktekkan metode singing bowl seperti apa. Dan kita sudah mengumpulkan orang-orang stres di gedung ini dan kita berhasil mengumpulkan 2 orang. Boleh dilihat? Calon-calon peserta kita, ini orang-orang stres di gedung ini yang butuh relaks. Ini udah terpilih ya, ini yang paling stres. Iya betul. Kalian itu top 2. Mudah-mudahan metode ini bisa membuat kalian lebih tenang dalam hidup. Apapun obstacle atau tantangan yang ada di depan. Mbak Juli silakan. Oke, kondisi rileks, mata merem.
Gue tidur dulu. Kaget gue. Gue habis relax loh malah. Tadi lo dikasih jump scare. Tapi bener loh. Rasanya? Bener, lama-lama tuh kan tegang awalnya ya kan. Tapi makin lama bolnya makin bol terakhir gitu. Kayak makin oleng gitu loh. Kayak makin relax banget badannya terasa. Oleng itu salah satu... Ngantuk. Ini Iya, kan maksudnya- karena posisinya kan beliau kan Duduk. Kalau emang udah tidur makanya akan langsung Biasanya langsung Langsung tidur sih, sadar betul. tuh. Enak banget. Pok gimana Pok? Pemirsa. Rasanya gimana? Enak. Enak ya? Relax. Enak Kan kan? bowl terakhir ya tadi Iya. berasa banget Berasa bedanya. Kayak langsung jadi Kamu merasakan ngantuk perbedaan antar bowl tidak? Iya. Kalian menggunakan semua bowl yang dibawa sama si Mbak soalnya. Oh, iya Pak benar. Kamal enggak tadi Iya, ya. kamu enggak. Beda enggak? Iri dia. Jadi kayak Bukan ngandung ngiri. Testimoni gua hajar ya. Ceritain. kayak proses Beda nggak? gitu, proses Iya. awalnya. Jadi coba rasain. Makin lama makin Oh, enggak apa-apa, enggak. relax. Takutnya kita pulang besok. Enggak, aku pengen tahu juga dari Mbak soalnya. Itu beda-bedanya apa tuh tadi? Jadi sebenarnya semakin besar bowl itu untuk cakra-cakra yang makin di bawah. Oh. Jadi tadi kalau yang Pak Kamal kan posisinya karena kan kita mempraktekkan dengan satu bowl bisa untuk semua cakra. Oke. Nah itu jadi kalau untuk orang-orang yang untuk self healing kan biasa cuma punya satu bowl, nah itu bisa dipakai. Oke. Tapi kalau begitu bowl kita banyak kan kita bisa pakai ini kayak Ya, untuk cakra ya, bawah, ya. cakra dasar, ya kita pakai cakra dasar. Jadi Oh, emang karena dia di bawah. bergerak, iya. Oh, makanya tadi aku lihat mungkin kalian nggak tahu. Mbak Ju tuh ini apa ke semua bagian tubuh kalian. No itu dia Iya, jalan gitu dijalanin, ya. pala, iya gitu ya. Iya, Untuk dijalanin. membuka apa tadi? Fascia. Sebenarnya untuk melenturkan fascia. Kita baru beberapa lama aja udah kerasa ya, apalagi kita ikutin full satu sesi 75 menit itu Itu biasanya emang sangat merilekskan. langsung beda banget pasti Iya, rasanya. relax. Gimana pendapat Mbak Nisa dengan metode barusan? Sangat bagus kayaknya ya. Saya lihat kayaknya sampai mengantuk. Iya loh. Biasa yang dengan begini. Iya bener, ini bertolak belakang nih. Yang satu nggak bisa diem, Saya yang harus satu bisa mempelajari juga ya. Ini untuk yang kalau untuk kita self healing sendiri di rumah itu bisa. Jadi pagi-pagi kita sebelum beraktivitas biasa kita diajarin dulu untuk buat proteksi juga dari energi negatif. di rumah maksudnya kita ngundang Mbak datang ke rumah atau gimana? Enggak sendiri.
Sendiri. Sendiri Pak. Dengan Ini- investasi 1 bola aja palingan. Oh, ini kita bisa beli. Beli, bisa. Terus diajarin cara pakainya. Yes, jadi kita ada workshopnya. Oh, Jadi di gitu. Jakarta, di Ubud kita ada workshopnya. Ada trainingnya ya. Jadi nggak perlu Yes. setiap saat kita mau rutin itu datang ke Yes. tempat Mbak. Yes, Beli itu kalau nggak mau perlu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu tinggal beli apa boleh. Tapi maksudnya kalau kita udah bisa kita punya sendiri ya nggak apa-apa juga. Boleh. Oh gitu. Jadi sebenarnya di workshop itu diajarin kalau untuk level 1 itu untuk self healing. self healing. Jadi kita bisa untuk diri kita sendiri sama orang-orang di rumah gitu. Nah kalau untuk level 2 itu memang udah menjadi terapis. Oh gitu. Lebih expertnya ya. Ya. Ya sudah, kalau kalian memang suka dan merasakan Sudah manfaatnya, bisa diajarkan sama Mbak. Nanti belinya melalui saya aja. Cukup sales. Saya udah kenal orang dalam. Tapi kita mau ucapin makasih dulu. Makasih banyak. Sama Mbak Juli, sama Mbak Nisa. Nisa juga. Jadi kita relaksasi itu banyak ya jenis-jenisnya. Betul. Sesuaikan saja dengan tubuh. Salah satunya singing bowl. Betul. Tapi mungkin kalau relaksasi butuh endorfin bisa dengan Bisa dengan Zumba juga. Tapi yang paling penting berterima kasih kepada diri kita itu bikin kita juga jadi relax loh. Itu self Kita self- affirmation. Yes. Kita harus berterima kasih pada diri kita sendiri. Betul Oke. sekali. Jangan lupa menghargai diri kita dan jaga kesehatan kita ya. Oke, sampai ketemu kalau begitu di episode berikutnya dari Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna, karena saya jamin pasti ada tamu yang nggak kalah serunya sama yang kali ini ya. Pokoknya tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh Penuh makna. makna. Siap.